Helikopter hari ini merupakan salah satu kendaraan yang bukan merupakan kendaraan yang eksklusif lagi seperti dulu. Kalau dulu nih yang bisa menggunakan atau mengoperasikan helikopter ini hanya instansi-instansi tertentu saja. Tapi hari ini warga sipil juga sudah diperbolehkan untuk menggunakannya secara bebas, meskipun saat menggunakannya tetap harus menyampaikan izin dulu ke Dinas Perhubungan. Kalau ngeliat trennya nih, penggunaan transportasi helikopter bisa jadi ini beberapa tahun ke depan akan menjadi marak digunakan oleh warga sipil, seperti halnya penggunaan transportasi lain yang saat ini sudah bertebaran. Kedengarannya sangat modern ya, tetapi ada helikopter yang justru membahayakan bagi perkembangan anak-anak kita, baik di saat ini maupun di masa yang akan datang, yaitu helikopter parenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua teman-teman yang ada dimanapun. Ketemu lagi dengan aku, Galuh Kencana Wulan. Silakan bagi yang belum subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus berbagi hal positif yang ada di sekitar kita. Helikopter parenting pertama kali dipopulerkan oleh Dr. Hem Jinot, seorang psikolog klinik pada tahun 1969 dalam bukunya yang berjudul Parents and Teenagers. Di buku ini berisikan tentang bagaimana caranya kita sebagai orang tua bisa membina hubungan yang harmonis dengan para remaja kita. Salah satunya adalah dengan menghindari gaya pengasuhan helikopter parenting. Helikopter parenting merujuk pada sebuah kondisi di mana nih orang tua terlalu over parenting kepada anak-anaknya. Orang tua itu seperti helikopter yang melayang-layang di atas kepala anaknya, yang senantiasa mengawasi, kemudian ikut campur dalam tindak tanduk atau gerak-gerik anaknya setiap saat. Orang tua jadi tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar bertanggung jawab atau mengurus dirinya dalam menghadapi situasi rutin sehari-hari, atau juga mengelola dirinya dalam kehidupan. Padahal keterampilan pengelolaan diri ini sangat dibutuhkan sekali oleh anak-anak dan remaja kita agar bisa survive dalam menghadapi segala macam situasi saat mereka berada di luar rumah. Beberapa kebiasaan orang tua dengan gaya helikopter parenting ini diantaranya di level usia dini nih bisa dilihat ketika orang tua terlalu terlibat atau ikut campur dalam kegiatan anak-anaknya pada saat anak-anak berkegiatan, bermain. Kemudian orang tua terlalu mengkoreksi secara rigid dan kaku terhadap apa saja yang dilakukan oleh anaknya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, harus begini, harus begitu. Sehingga anak-anak kehilangan keterampilan untuk berinisiatif, baik berinisiatif secara pribadi untuk dirinya sendiri maupun secara sosial. Padahal nih, kemampuan untuk berinisiatif ini merupakan tugas perkembangan anak usia dini yang nantinya pastinya ini akan bermanfaat kelak setelah mereka tumbuh di usia atau fase perkembangan selanjutnya. Nah, di usia sekolah, orang tua yang memiliki gaya pengasuhan helikopter parenting ini cenderung terlalu terlibat dalam materi-materi yang diajarkan di sekolah atau tugas-tugas sekolah. Kemudian mereka juga terlalu terlibat dalam lingkungan pertemanan anak-anaknya. Sehingga anak-anak ini tidak bisa mandiri dalam mengerjakan tugas-tugasnya, atau mereka juga memiliki keterampilan bersosialisasi yang terbatas dengan teman-temannya. Dan hal ini tentu saja mengganggu perkembangan kepribadian mereka dalam pergaulan. Pada level remaja, orang tua dengan helikopter parenting ini cenderung akan merasa berhak mengatur minat anak-anaknya, lingkungan pertemanan anak-anaknya, pada siapa saja mereka harus berteman dan berkegiatan, dan juga orang tua merasa berhak menentukan cita-cita anaknya. Meskipun mungkin sebenarnya itu bertentangan dengan potensi yang dimiliki oleh sang anak. Sebenarnya tujuan dari orang tua yang memberikan gaya pengasuhan helikopter parenting itu memang pasti niatnya baik, yaitu nggak pengen ngelihat anaknya mengalami kegagalan, terus kemudian mengalami hal-hal yang buruk yang tidak sesuai seperti harapan mereka.
Tapi sebenarnya justru ketika orang tua terlalu mendominasi kehidupan anak-anaknya, maka ini berdampak buruk dan juga memiliki efek negatif bagi kehidupan sang anak. Beberapa efek yang timbul akibat gaya pengasuhan helikopter parenting ini diantaranya adalah, yang pertama, anak-anak tidak memiliki kepercayaan diri karena mereka merasa tidak mampu melakukan segala sesuatu karena orang tuanya terlalu mengatur ataupun ikut campur terhadap kehidupannya, sehingga anak ini nggak jadi pede gitu ya untuk bertindak atau melakukan suatu hal karena segala sesuatunya sudah diambil alih oleh orang tua. Yang kedua, anak-anak tidak terampil dalam membuat keputusan. Keputusan itu dibuat berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh oleh anak-anak. Jika anak-anak nggak dikasih kesempatan untuk mengalami segala sesuatu di sekitar mereka karena terlalu diatur oleh orang tua, bagaimana mereka akan punya pengetahuan untuk bisa mengambil keputusan. Pada akhirnya nih, ketika mereka dihadapkan pada situasi yang mengharuskan mereka membuat keputusan, mereka akan kebingungan dan cenderung menyerahkan hal itu kembali kepada orang tua. Dan tentu saja hal ini akan menyulitkan mereka ya, seandainya mereka jauh dari orang tua, lalu kemudian tidak bisa berhubungan langsung dengan orang tua untuk menanyakan solusi atas masalah yang mereka hadapi, ini akan mempersulit diri mereka sendiri. Yang ketiga, anak-anak kurang memiliki keterampilan hidup. Karena saat mereka berada di dekat orang tua terlalu mengatur kehidupan mereka ya. Kemudian mereka jadi nggak punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya memupuk rasa tanggung jawab terhadap keseharian mereka. Efeknya nih, ketika mereka berada jauh dari orang tua, mereka akan bingung harus melakukan apa karena ya selama ini diatur oleh orang tuanya. Sehingga saat berada jauh dari orang tua, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya keterampilan hidup ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak sesuai dengan perkembangannya ya, di mana mereka tidak mungkin terus-terusan berada di rumah. Mereka harus beraktivitas di luar rumah untuk tumbuh dan juga berkembang. Nah, situasi dengan dominasi orang tua tadi akan mempersulit mereka untuk melakukan segala macam hal yang berhubungan dengan skill life atau keterampilan hidup. Yang keempat, mereka akan jadi sangat mudah merasa cemas ketika menghadapi masalah. Karena mereka merasa nggak mampu menyelesaikannya sendiri. Selama ini dibantu oleh orang tua gitu ya. Jadi saat mereka menghadapi masalah tanpa orang tua, ini akan menimbulkan rasa cemas yang berlebihan. Wah, agak repot juga ya kalau sampai anak-anak atau remaja kita malah justru mendapatkan atau berada pada situasi-situasi seperti tadi yang merupakan efek dari helikopter parenting. Terus jadi sejauh mana sih orang tua itu boleh terlibat dalam kehidupan anak-anaknya? Hal pertama yang perlu keterlibatan orang tua itu adalah penanaman iman sejak dini melalui keteladanan dan juga kisah-kisah yang disampaikan. Anak akan semakin merekam dengan sangat baik hal-hal baik yang dicontohkan secara langsung oleh orang tuanya, juga melalui diskusi yang disampaikan melalui kisah-kisah yang penuh hikmah. Lalu kedua, orang tua juga bisa terlibat untuk mengingatkan ketika anak-anak berada pada situasi atau kondisi yang membahayakan hidupnya, atau ada kecenderungan mereka akan terjerumus pada keburukan. Yang ketiga, orang tua juga bisa terlibat dalam komunikasi dan diskusi yang terbuka tentang hal-hal yang terjadi pada kehidupan anaknya. Dan yang pasti lebih banyak menjadi pendengar, kemudian memberikan kesempatan pada anak-anak untuk berpendapat sehingga mereka bisa mengambil sebuah keputusan atau pilihan berdasarkan diskusi yang sehat dan terbuka tadi. Lalu yang keempat, memberikan dukungan emosional yang penuh atas pilihan yang mereka pilih, beserta resiko apapun yang mereka hadapi atas pilihan tersebut. Nah, ternyata nih, hal-hal tadi itu sudah dilakukan oleh Rasulullah sejak zaman dahulu. Salah satunya adalah kepada salah satu sahabat muda Rasulullah, yaitu Usamah bin Zaid bin Haris. Di mana Rasulullah telah menanamkan keimanan sejak Usamah kecil gitu ya, sehingga Usamah ini menempatkan Allah dan Rasulnya
tulusnya dalam hati Usamah melebihi dari kecintaannya terhadap apapun. Lalu kemudian Rasulullah juga sudah mencoba untuk menyelamatkan Usamah ini dari sebuah situasi yang mungkin membahayakan dia karena umurnya yang belum cukup. Jadi pada saat itu Rasulullah sedang membutuhkan relawan untuk ikut berjuang bersamanya gitu ya. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para pemuda dan Usamah masuk dalam kumpulan para pemuda itu. Nah, Rasulullah tahu Usamah ini belum cukup umur dan Usamah sangat ingin sekali ikut menjadi bagian dari pasukan Rasulullah sehingga dia mencoba sebuah trik yaitu dengan menjinjitkan kakinya, berharap dia akan diterima oleh Rasulullah karena tingginya sama dengan para pemuda yang memang sudah cukup usia. Tapi Rasulullah tahu bahwa Usamah ini belum cukup usia sehingga Rasulullah tidak memilih Usamah menjadi bagian dari pasukannya kala itu demi untuk menyelamatkan Usamah dari mungkin sebuah situasi yang berbahaya bagi Usamah karena belum cukup umur. Tapi ketika Usamah bin Zaid bin Haris ini tumbuh menjadi pemuda yang sudah matang cara berpikirnya, Rasulullah kemudian sering mengajaknya untuk berdiskusi secara terbuka, membahas hal-hal atau fenomena yang terjadi pada saat itu, hingga akhirnya pada sebuah situasi Rasulullah memilih Usamah bin Zaid bin Haris ini menjadi panglima perang ya, untuk melawan pasukan Romawi di usianya yang sangat muda. Dan pada saat beliau ini dipilih menjadi panglima, beliau otomatis membawahi sahabat Rasulullah selevel Umar bin Khattab. Ketika hal ini terjadi, diputuskan oleh Rasulullah, banyak para sahabat yang meremehkan kemampuan dari Usamah bin Zaid bin Haris ini. Tapi lagi-lagi Rasulullah membelanya, kemudian memberikan dukungan emosional yang penuh kepada Usamah, di mana dukungan ini pada akhirnya membuat Usamah berhasil memenangkan perang tersebut melawan pasukan Romawi Timur tanpa satu korban jiwa pun yang jatuh. Meskipun nih pada saat beliau memenangkan peperangan itu, beliau mendengar bahwa Rasulullah telah wafat. Tetapi ini tidak mempengaruhi keprofesionalan Usamah dalam memimpin perang tersebut. Sejak saat itu akhirnya Usamah mendapat tempat di hati para sahabat dan tidak meremehkannya kembali, dan ini semua berkat dukungan emosional yang dilakukan oleh Rasulullah secara penuh kepada Usamah bin Zaid bin Haris. Begitulah bagaimana cara Rasulullah memuliakan para pemuda, dan mudah-mudahan kita sebagai orang tua juga bisa meneladani Rasulullah dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk memaksimalkan potensinya sehingga mereka ini bisa melanjutkan estafeta peradaban yang sudah kita bangun hari ini menjadi peradaban yang lebih baik lagi di masa depan ya, karena mereka yang harus memimpin nantinya. Dan pada saat memimpin itu kita tidak mungkin terus membayang-bayangi mereka dengan apa yang menurut kita benar dan menganggap potensi mereka itu sebagai suatu hal yang remeh, yaitu salah satunya adalah dengan melakukan gaya pengasuhan helikopter parenting. Baik, sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bagi yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa saling berbagi hal positif yang ada di sekitar kita. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.